semuanya, selamat datang di episode 63 Talk pada kali ini. Di episode kali ini, kalian akan ditemani oleh gua Gavin dan juga partner gua kali ini yaitu ada Nadia. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas sedikit mengenai teenage problems yang tentunya akan relate dengan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari overthinking, insecure, low self-esteem, maupun social pressure. Dan pada episode kali ini, gua akan memulai pembahasan dengan membahas apa itu overthinking. Menurut beberapa sumber yang gue baca, dari internet maupun buku, overthinking itu seperti kayak kita memikirkan berlebihan hingga merasa tertekan akan hal-hal yang berada di kehidupan kita masing-masing. Gitu. Dan juga, untuk Nadia nih, menurut lo overthinking itu gara-gara apa sih? Sampai kita tertekan gitu? Sebenarnya kalau dari gue pribadi tuh juga mungkin orang mikir juga kali ya, kayak teenage problem tuh ngapain sih, kayak kenapa kita punya teenage problem, kenapa teenage tuh bisa punya problem padahal kita tuh masih remaja yang ibaratnya bebannya aja tuh belum terlalu banyak. Mungkin ada beberapa orang juga mikir kayak gitu kali ya. Kalau dari pribadi gue sendiri, overthinking itu tuh banyak banget alasannya dan kenapa bisa kita overthinking, apalagi kita yang anak SMA udah kelas 11 juga. Jadi paling banyak itu mungkin alasannya tuh karena masa depan kali ya, kayak udah mau kuliah nih, terus kayak tekanannya juga pasti udah banyak banget juga lah ya, ini udah makin bertambah juga gitu nggak sih menurut lo? Iya sih, Nat. Menurut gue overthinking itu apa ya, kayak hal-hal yang gak pasti dalam hidup kita nggak sih? Mulai dari hubungan maupun teman ataupun keluarga, kadang kita bingung gitu, takut salah, kalau misalnya tiba-tiba dia benci kita gimana, ataupun juga nanti gue kuliah di mana, pengen ITB tapi takut gak masuk. Itu gue pribadi sih sering merasa kayak gitu. Dan ini juga nggak sih, kalau misalnya ngomong kuliah tuh kebanyakan mungkin ada juga yang emang tekanan dari diri kita sendiri, kayak bisa nggak ya nanti gue ikut SNM, bisa nggak ya gue lolos SBM. Tapi menurut gue itu juga ekspektasi dari orang-orang terdekat sih, dari orang tua, keluarga besar gitu, kayaknya kamu bisa deh masuk ke UI, kayaknya kamu bisa deh masuk ke ITB. Jadi tekanan ke kita sendiri tuh kayak, wah gue udah diekspektasiin nih sama orang, kalau misalkan gue nggak berhasil gue bakal malu banget gak ya. Pasti itu sih hal-hal yang emang kayaknya udah bukan hal yang aneh lagi buat kita pikirin gitu. Udah asupan sehari-hari kali ya? Iya, kayak udahlah, kalau lama-lama mungkin ada juga orang yang udah terbiasa denger omongan kayak gitu dari orang, ya udahlah hidup gue ini, mau dia ngomong apa juga kita yang ngejalanin, hasilnya juga karena kita sendiri gitu kan. Kalau dari lu tuh ada gak sih kayak hal-hal yang biasa lu lakuin, misalkan lagi overthinking nih, terus tuh kayak tapi lu overthinking itu karena orang lain gitu, kayak yang tadi gue bilang karena omongan dari orang lain, tapi lo tuh moodnya lagi happy nih, kayak kayaknya hari ini gue gak boleh overthinking deh. Kayak cara lo buat ngilangin overthinking itu gimana? Jangan sampai gue overthinking, gue harus tetap happy. Oke. Kalau gue pribadi sih, gue waktu itu udah beberapa lama gue pernah baca 2 buku mengenai namanya filosofi stoicisme. Dan di situ tuh buku itu ngebahas tentang ada dichotomy of control. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita kontrol dan juga ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol. Dan mereka menunjukkan kita kalau kita tuh lebih baik fokus pada apa yang kita kontrol. Jadi seperti omongan orang, entah penilaian orang, itu kan nggak bisa kita kontrol kan, itu kita biarin aja. Kayak misalnya, kok gue nggak diterima di wawancara ini sih, kalau gue udah hebat banget loh, kalau gue udah apa loh. Daripada kita buang-buang energi kita di situ, udah biarin aja. Bisa jadi emang HRD-nya aja yang moodnya lagi nggak baik, atau enggak, kenapa sih dia nolak gue? Pasti pernah lah ditolak kayak. Mungkin aja ya, lu emang bukan tipe dia aja. Lu sebaik apapun, lu sehebat apapun, kalau lu bukan tipe dia, ya udah, kita fokus ke diri kita sendiri aja, gitu loh. Jadi gue berusaha buat fokus ke apa yang bisa gue lakukan dibanding apa yang tidak bisa gue kontrol, gitu. Kalau mungkin kayak gini kali ya. Poin dari yang tadi lu baca itu, yang udah lu baca itu kayak
kita nggak usah mikirin apa yang udah terjadi nih, tapi kita lebih mikirin terus kalau udah terjadi nih, kita mau mikirin solusi ke depannya aja nggak sih? Iya. Kayak justru overthink karena omongan orang. Kita cari nih solusinya, ya biar dia nggak ngomong gitu, biar kita nggak overthink lagi, kita harus ngapain, itu sih. Itu juga hal-hal yang emang harus gue terapin ke diri gue sendiri, mungkin ke sama teman-teman yang juga lagi nonton nih, juga kayak udahlah, overthink boleh. Kalau dari gue tuh overthink boleh ya, justru sometimes overthink itu mungkin bisa juga buat jadi motivasi biar pribadi kita juga bisa lebih baik gitu kan. Cuman kalau berlarut-larut sampai jadi kitanya stres, sakit dan lain-lain, oh udah stop. Itu jadi kayak ngerugiin diri sendiri. Iya, jadi ini tuh jangan terlalu larut ke dalam kegagalan gitu. Fokus untuk apa yang bisa kita lakukan biar lebih baik. Ya. Semoga semuanya tercerahkan. Iya sih. Semoga beneran ya abis ini kayak udah lah. Ini apalagi kita masih kelas 11 ya. Sebelum setahun lagi kita mau ke kelas 12 nih, kayaknya kita kurang-kurangin overthink. Kita harus cari nih yang bagian happy-happynya, yang bisa bikin kita happy itu apa. Enjoy the process aja. Iya, betul. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih yang mau lu bahas dari overthinking? Kita kan tadi ngomongin overthink nih. Teenage problem kan udah cuma overthink doang kan, kayak yang tadi di awal lu udah bilang kan. Kayak paling banyak teenage problem yang mungkin gue lihat, apalagi di sekitar teman-teman gue, itu tuh insecurities, Vin. Insecure? Iya. Berarti kita masuk insecure. Bahasan kayak, baru nih. Siapa sih yang nggak pernah insecure? Kayak gue pasti pribadi tuh sering banget insecure kan, apalagi sebagai cewek gitu. Kayak kita ada rasa iri, ada rasa nggak mampu, kecenderungan kayak rendah diri sama orang lain, dan banyak deh maksudnya. Cuman intinya insecure, kita ngerasa diri kita tuh ada aja gitu loh yang kurang. Kalau mungkin gue sebagai pribadi cewek itu yang di insecure itu ini kali ya, kayak muka, kayak kecantikan, terus kayak kok dia kurus ya, gue gendut dan lain-lain lah. Itulah hal-hal insecure yang cewek gitu. Tapi mungkin akan agak jarang kalau orang ngedenger cowok itu insecure. Kayak kan banyak, ngapain cowok insecure, apa yang mau di-insecurein gitu. Kalau dari lo sendiri tuh pernah nggak sih insecure, Vin? Kayak hal paling gede yang bikin lo insecure tuh apa? Oke. Ini sebenarnya gue rada benci nih sama stigma di masyarakat. Wah, cowok tuh gak ada feeling. Masa cowok gitu aja begini, masa begini aja begitu. Masalah gue sebenarnya. Kami kan juga manusia gitu, kita bisa mikir, ada hal-hal yang kita merasa kurang, ya kan. Kalau gue pribadi sih, apa ya? Kalau insecure tuh, menurut gue hal-hal yang gue nggak bisa lakukan. Padahal orang-orang menganggap gue bisa melakukannya gitu. Kayak, wah, kok dia bisa lebih daripada gue, wah, kok dia bisa ini daripada gue. Kalau menurut gue sih cowok nggak terlalu ini ya, lebih cuek dibanding perempuan. Banyak yang ngomong gitu. Dan gue juga untuk penampilan ya, mungkin untuk segi penampilan cowok lebih cuek ya. Insecure-nya nggak fokus ke sana. Iya, tapi itu lebih ke kemampuan kita sih ya. Kayak, wah, dia jauh lebih hebat daripada gue harus apa? Tapi menurut lo nih Nat, untuk insecure ini kita bisa nerapin hal tadi nggak sih yang buat kita bahas di overthinking juga? Bisa, kita bisa fokus banget. Ke diri kita sendiri aja gitu loh. Bisa banget. Jadi kalau emang teman-teman yang lagi nonton juga kayak lagi proses healing dari insecurities, ini mungkin saran dari gue pribadi ya, kayak apa yang udah gue lakuin. Orang ngatain kita gendut, orang ngatain kita jerawatan, orang ngatain kita apapun, ya kita nggak usah sedih, tapi kita cari solusi biar orang-orang tuh diam. Balik lagi ke overthink tadi kan, kayak insecure jadi overthink sebenarnya gitu kan. Iya, semuanya berhubungan ujung-ujungnya. Semuanya tuh pasti berhubungan, dan itu balik lagi ke diri kita sendiri sih. Jadi lebih kayak fokus apa yang kita cari nih solusinya. Kalau misalkan dikatain gendut, ya lo diet, kita diet gitu kan, kita usaha biar hidup lebih sehat lagi. Tapi ternyata kok diet susah ya, kok diet males ya, ya udah, kalau dikatain gendut ya udah terima aja, karena memang gimana ya, mereka kan pasti melihat apa keadaan kita sekarang gitu.
kita juga nggak mau usaha, nggak mau cari solusi, tapi dikatain terus kita overthink. Menurut gue ya akan stuck di situ-situ aja sih kalau emang nggak ada kemauan untuk ngerubah sesuatu gitu loh. Lo setuju gak nih? Iya, orang tuh pasti ngelihat apa yang bisa dilihat doang. Mereka kan nggak tahu apa yang kita rasakan. Kalau misalnya lu nggak suka dibilang gendut gitu atau apa, ya lu kan bisa berusaha. Kalau lu udah berusaha semaksimal mungkin tapi udah masih tetap aja, ya udah biarin aja. Itu kan opini mereka, lu nggak bisa ngontrol orang lain. Tapi lu bisa mengontrol kebahagiaan lu sendiri gitu loh. Bangga sama diri sendiri aja. Nah, ngomongin kayak gini, Nat, ini kita ada satu lagi nih, Nat, tentang self esteem. Mungkin orang baru dengar kali ya, self esteem ya, agak jarang ya mungkin didengar ya. Ya mungkin, tapi kalau yang sering nonton video motivational mungkin sering dengar ya. Self esteem tuh kayak nilai diri sendiri gak sih? Kayak kita tuh bagaimana cara kita menilai diri sendiri? Kalau menurut lu gimana? Mungkin ini kali ya, kalau mau disederhanain lebih kayak self esteem itu kayak self love. Jadi kayak kita lebih sering mengapresiasi diri sendiri, kayak yang tadi lo bilang ya, kalau emang gak ada perubahan, ya udah, nggak usah marah, bilang aja ke orang lain kayak ya gue udah usaha tapi juga mungkin perubahannya lo nggak lihat tapi gue lihat gitu loh. Jadi lo lebih kayak gini dari gue, kayak diri kita tuh lebih berharga daripada omongan orang lain sih. Kayak diri kita sakit karena omongan orang lain, kita stres karena omongan orang lain, padahal diri kita tuh lebih berharga. Jadi lebih kayak apresiasi aja diri sendiri. Kayak misalkan kalau gue mau cerita nih, buat kalau misalnya teman-teman yang mau tahu juga, kayak bagus banget sebelum tidur kita kayak ngomong sama diri sendiri kayak makasih ya udah ngelewatin hari ini dengan baik, makasih udah nggak marah-marah, makasih udah nggak benci sama orang, makasih udah maafin orang lain. Itu bener-bener worth it sih buat gue. Jadi pagi-pagi tuh gue kayak orang misalkan bilang kayak gue minta maaf ya semalam gue bikin lo marah gini-gini, lama-lama jadi kayak lupa, iya ya emang kita berantem ya semalam ya. Itu kayak hal-hal kecil tapi yang bikin hati kita tuh sebelum tidur tuh jadi nggak numpuk gitu loh, Vin. Lo pernah kayak gitu nggak? Ya? Iya. Pernah sih. Dan juga menurut gue self esteem tuh bukan cuma masalah self love tapi juga masalah kepercayaan diri gitu loh. Kayak bagaimana cara kita menilai apakah kita bisa melakukan itu, apakah kita tidak bisa melakukan itu. Dan menurut gue kita harus membangun kepercayaan diri sendiri, tapi jangan over juga sampai tinggi hati keras kepala gitu ya. Setuju gue. Kita harus yakin kalau kita tuh bisa melakukan apa yang bakal kita lakukan. Jangan sampai takut duluan. Bagi it's all about ourselves. Kalau kita percaya, orang lain tuh bakal percaya gitu loh. Semua tuh pasti mulai dari dalam ya. Yap, betul. Kalau kita happy, orang lain bakal ngeliat kita happy. Kalau kita sedih, kita minder, kita nggak percaya sama diri kita sendiri, ya orang lain juga ya ngapain sih, orang dia juga nggak pede kan, ngapain kita juga berusaha percaya sama dia. Kayak atau nggak gini, Vin, itu kan tentang minder nih, tentang kayak kita tuh nggak percaya sama diri sendiri. Dan salah satunya mungkin kalau gue pernah lihat teman-teman gue, mereka minder tuh karena pressure dari orang sekitar, dari guru sekolah. Maksudnya kayak itu mungkin lebih kayak motivasi kali ya. Kalau dari guru tuh itu hal bagus sih menurut gue, biar kita jadi motivasi. Cuman kan ada beberapa yang mungkin jadi kurang ya, mereka mungkin belum bisa dan belum mengerti gimana caranya nerima pressure, social pressure dari sekitar gitu loh. Kalau dari lo sendiri itu kayak lo pernah nggak sih ngalamin social pressure yang lo tuh sampai kayak kesel sama orang lain karena yang mereka bilang ya nggak benar, mereka cuma bisa kasih tekanan ke lo doang gitu. Apa sih yang lo lakuin? Lo tuh ngapain gitu lah? Kalau social pressure sendiri ya, kalau dari pengalaman gue nih, gue tuh sering banget diomongin sama orang tua gue ataupun guru gue. Mereka bilang, Gavin, kamu tuh pasti bisa lebih, kamu tuh kamu atau yang negatif, kamu gini aja nggak bisa sih, kamu tuh harusnya bisa, bla bla bla. Tapi gue juga pengen nikmat hidup gue dulu kan. Nah itu juga ngaruh ke self esteem lagi sih. Padahal kalau social pressure gitu bisa bikin percayaan diri kita terhadap diri sendiri lebih rendah. Kayak kita, orang bilang kita nggak bisa ngelakuin ini, apakah emang bener ya? Jadi kita malah terlarut, malah
overthink, malah insecure lagi. Nah itu dia. Susah juga sih Jadi- kalau kita berusaha menghentikan pressure dari luar, pasti ada terus gitu dari orang tua, berarti guru. kalau gue bisa ambil lah, ini tuh Iya. intinya pressure, Vin. Intinya pressure, kayak Berarti semua tuh awal dari social pressure ini ya? ya pressure itu jadi kita bikin insecure, bikin kita minder, bikin kita overthink. Dan ya pada intinya pressure tuh nggak bisa kita hentiin, kayak kita cuma satu melawan banyak orang di lingkungan kita gitu loh. Iya, tapi menurut gue social pressure tuh bisa kita ambil positifnya juga, Nat. Pasti. Daripada pasti kita anggap sebagai sesuatu yang menahan kita ke bawah, kita anggap aja sesuatu yang bakal mendorong kita ke atas. Nah itu Kayak dia kalau mindset kita misalkan- sendiri. Iya, jadi itu kayak ya udah kita buktiin aja apa yang dia bilang ya bisa juga jadi benar gitu loh. Jadi Iya. daripada kita overthink, kita usaha gitu loh. Kita buktiin aja kepada mereka ya. Ya betul Ini gue banget. juga Dan bisa. kayak ibaratnya kayak kita punya dua tangan nih, kita punya dua tangan tuh kita nggak bisa nutup mulut mereka semua, tapi kita bisa nutup telinga kita gitu kan. Iya. Buat ngurangin pressure yang ada. Itu sih, jadi mungkin kita udah ngobrol, udah sampai bahas 4 topik nih, Vin. Iya, malam nggak berasa ini. sih. Iya, maksudnya kayak, jadi mungkin untuk teman-teman yang nonton, kayak kita berdua sama-sama remaja yang emang sering ngalamin pressure, itu tuh yang kita bahas malam ini tuh bukan hal-hal baru mungkin yang teman-teman dengar, cuman di sini kita sama-sama mau nge-share aja kali ya, kalau teman-teman yang ngerasain insecure, overthink, dikejar-kejar nilai sama orang tua, kayak kamu rapot semester ini harus naik ya, kamu harus gini ya. Ayo teman-teman jangan sampai down, jangan sampai kayak gue nggak bisa nih, gue tuh nggak bisa. Jangan. Kalau misalkan emang kemampuan teman-teman sekarang cuma segitu, mungkin kalau dari gue yang gue sering lakuin tuh ngomong sih baik-baik sama ibu gue, kayak kalau iya sabar aja, nanti dilihat aja hasilnya. Kalau hasilnya berapapun berarti itu udah usahain yang terbaik. Dan baik lagi si teman-teman ataupun diri gue sendiri juga memang harus bener-bener usahain yang terbaik gitu loh, karena kan kalau orang tua kita senang juga kita bakal senang gitu kan, gak kayak mereka doang yang senang. Itu sih. Dan juga kita di sini juga mau semangatin kalian nih yang lagi down gitu, yang lost motivation segala apapun. Ini gue mau ngingetin kalian, daripada lo semua urusin apa yang dari luar, fokus on yourself, itu lebih penting. Yep. Walaupun ada tekanan apapun, lakukanlah apa yang bisa lo kontrol. Lu bisa belajar lebih, lu bisa berolahraga, daripada lu terlarut dalam ejekan atau hinaan orang-orang lain. Itu aja sih intinya dari pembahasan kali ini, menurut gue sih itu, Nat. Fokus on yourself. Yap. Fokus tingkatin kualitas diri lo sendiri daripada lo stres karena omongan dari banyak banget orang gitu. Ya kualitas lo tunjukin aja, kualitas diri lo tuh akan semakin bagus gitu loh. Atau enggak kalau emang lo ngerasa saat ini lo cukup, teman-teman ngerasa saat ini cukup, ya udah diem aja. Lo udah ngerasa kalau sekarang itu the best version of yourself, kayak ya udah nggak apa-apa, lo udah keren banget, lo udah cukup sekarang. Ya nggak apa-apa, mereka kan cuma tahu doang, cuma tahu di luar doang, tapi mereka nggak tahu kalau kita tuh udah usaha mati-matian gitu loh. Iya. Be your biggest friends. Yes. Mungkin pembahasan kali ini cukup segitu aja kali ya, Vin. Semoga teman-teman yang dengerin tuh bener-bener kayak tercerahkan, gak ngerasa sendirian gitu loh. Dan lebih orang tahu lain kalau juga banyak di sana. Iya, fungsi Six Street Talk ini kita juga bisa sih buat curhat-curhat gitu. Jadi kayak kalau emang mau curhat-curhat mungkin bisa kali ya DM ke IOSIS buat mau saran dong tema Six Street Talk selanjutnya bahas tentang ini. Pasti kalau misalkan itu relevan dengan tema kita selanjutnya, kita pasti akan omongin sih lebih lanjut. Jadi teman-teman SMA 63 juga jadi punya ngerasa ada wadah nih buat siapa tahu ada pressure di dalam SMA 63 sendiri gitu loh. Kita kan OSIS sebagai perantara. Kita tuh mewadahi semua siswa ya. Yap, dan berusaha sebagai versi terbaik. Mungkin udah kali ya. Udah sih. Segitu aja sih. Dan maaf ya kalau emang videonya kepanjangan ya, Vin ya. Takutnya semoga teman-teman Takutnya malah ganggu waktu ya. Iya, semoga benar-benar ada sih manfaatnya dari kita omongin. Kayak gue juga minta maaf ya kalau dari tadi kita ngomong
ada salah-salah. Ada yang malah menyinggung gitu. Iya, kita minta maaf ya. Di sini tujuannya bener-bener kayak kita ngobrol buat yang dengerin juga biar ngerasa diajak ngobrol mungkin. Oke. Segitu aja Kita kali ya. close di sini aja kali ya, Nat. Oke, kita close di Dan sini juga aja. seperti kata Nadia tadi, kalau lo semua ada tema atau apa yang pengen dibahas, langsung DM aja IG MPK OSIS, yaitu @mpkosis_SMA_N63 JKT. Di situ nanti akan kami respon sebisa kami. Dan akan kami pertimbangkan tema-temanya. Iya, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode Sisi Talk selanjutnya. Dadah.